Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Farid selaku dosen mata kuliah etika profesi. Perkenalkan, nama saya Aisyah NIM terakhir 20. Saya akan menjelaskan tentang etika berdiri. Yang pertama saya akan menjelaskan etika terlebih dahulu. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, artinya watak atau kebiasaan atau sifat seseorang. Dan ethos ini berarti yaitu susila, keadaban, dan perbuatan baik. Etika disebut juga sebagai ilmu normatif sebab di dalam terdapat norma dan nilai-nilai etika dengan moral budi pekerti. Ilmu etika adalah yang mempelajari tentang perbuatan-perbuatan manusia dengan dasar sedalam-dalamnya yang diperoleh dengan akal budi manusia. Etika berdiri. Etika berdiri di sini yang pertama itu pastikan berdiri di dalam posisi tegap. Yang kedua, leher dan kepala lurus dengan tulang betulang tidak menunduk atau menengadah. Yang ketiga itu pandangan lurus sejajar tinggi mata. Yang keempat, kedua bahu terbuka sejajar dan tegap. Yang kelima, bokong rata tidak menonjol ke belakang seperti postur bebek. Yang keenam, kedua kaki sedikit terbuka sejajar dengan bahu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Kamelia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Kamelia, NIM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika berdiri ketika berada di depan umum. Nah, jadi yang dimaksud berdiri di depan umum ini contohnya seperti kita berpidato gitu. Jadi kita berpidato itu tidak hanya dengan langsung berdiri saja gitu, tapi berdirinya kita itu harus dengan etika seperti itu. Nah, berpidato dalam upacara-upacara perkawinan, kematian dan lain sebagainya sudah tentu berbeda dengan pidato pada rapat umum atau rapat politik dan sejenisnya. Perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan tentang sikap berdirinya. Pada upacara-upacara yang mengharuskan kita berpidato khidmat, kita akan nampak lebih berwibawa dan merasakan suasana. Apabila kita berdiri tegak dan dengan kaki rapat dan tidak menggunakan gerakan-gerakan tangan seperti itu, dalam hal ini sebaiknya kita memberikan pemahaman kepada pendengar, meskipun tidak menggerakkan tangan, kita memberikan ekspresi wajah ataupun sebagainya seperti itu, agar orang yang mendengarkan pidato kita itu bisa mencerna lebih mudah meskipun kita tidak menggerakkan tangan seperti itu. Selanjutnya adalah etika berdiri ketika antri. Nah, orang yang berdiri untuk antri itu harus berhati-hati dalam menempatkan dirinya. Sedikit saja membuat kesalahan, maka akan menerima umpatan dari pihak lain. Dalam keadaan ini, setiap orang harus dapat menguasai kesabarannya masing-masing. Sebaiknya berdiri itu berjajar urut ke belakang dengan baik, tenang dan juga sabar. Jangan sampai resah, artinya sampai menerobos, berebut-rebutan gitu, saling berdesak-desakan ataupun yang lainnya. Setiap orang harus datang dan kemudian harus berdiri di belakang. Artinya kita antri gitu. Setiap usaha untuk menyeluduk atau masuk, menyelinap, menyusup ke tengah-tengah deretan merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan, baik melanggar tata tertib, melanggar haknya orang banyak, ataupun melanggar kesopanan seperti itu. Jadi kita harus mengedepankan kemaslahatan bersama gitu, tidak boleh merugikan orang lain itu. Nah, apabila kita sudah berdiri dengan baik dan benar, maka manfaatnya di sini cukup banyak. Di antaranya adalah tulang dan sendi akan berada pada posisi yang tepat sehingga dapat bekerja optimal.
Yang kedua, mengurangi risiko radang sendi akibat beban berlebih yang ditopang sendi. Yang ketiga adalah mencegah kelainan bentuk tulang belakang akibat postur tubuh yang salah. Yang keempat, mengurangi keluhan nyeri di leher dan tulang belakang. Yang kelima, menunjang penampilan tubuh agar tampil lebih baik seperti itu. Nah, jadi mulai dari sekarang kita perbaiki cara berdiri kita, gitu, agar kita juga merasakan kenyamanan dari berdiri yang baik seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan etika berdiri. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa cara berdiri, etika berdiri seorang profesi.